Naila menatap langit sore dari jendela apartemen kecilnya. Sudah hampir 3 bulan sejak ia resmi bercerai dari Reza, lelaki yang dulu ia percayai dengan segenap hati. Hatinya masih terasa hancur, meskipun air mata sudah mengering. Dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya sendiri, lelaki yang telah bersamanya selama 5 tahun, tega mencampakkannya demi wanita lain yang lebih cantik dan lebih montok, seperti kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Kenangan pahit itu masih terbayang jelas di benaknya. Semuanya dimulai ketika Reza tiba-tiba berubah. Dia mulai pulang larut malam, seringkali dengan alasan pekerjaan, dan menjadi lebih sibuk dengan ponselnya. Pada awalnya, Naila tidak terlalu curiga. Dia percaya pada suaminya, percaya bahwa kesibukan kerja bisa membuat seseorang berubah. Namun, semakin hari, semakin banyak tanda-tanda yang tidak bisa dia abaikan. Reza mulai jarang menyentuhnya, jarang berbicara dengannya selain hal-hal yang sekadar basa-basi. Dia juga semakin sering mengenakan parfum yang tidak biasa setiap kali pergi bekerja. Naila mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin ini hanya perasaannya saja. Namun, sebuah pesan yang ia temukan di ponsel Reza menghancurkan semua harapan dan kepercayaannya. Aku tidak sabar bertemu denganmu malam ini. Jangan lupa pakai kemeja hitam yang aku suka. Aku akan menunggumu di tempat biasa Hati Merah 2. Tangan Naila bergetar saat membaca pesan itu. Itu bukan pesan dari seorang rekan kerja biasa. Itu adalah pesan dari seorang wanita yang jelas memiliki hubungan khusus dengan suaminya. Dengan tangan yang dingin, ia membuka riwayat percakapan mereka. Ada begitu banyak pesan mesra, panggilan sayang, dan bahkan foto-foto Reza bersama wanita lain. Selfie. Wanita muda yang bekerja di kantor Reza, yang terkenal dengan tubuhnya yang indah dan wajahnya yang selalu dipoles dengan riasan sempurna. Naila tidak menyangka bahwa suaminya lebih memilih kecantikan luar daripada kesetiaan dan cinta yang telah ia berikan selama bertahun-tahun. Malam itu, Naila menunggu Reza pulang. Ketika akhirnya suaminya masuk ke dalam rumah, Naila langsung menunjukkan ponselnya dengan layar terbuka. Apa ini, Reza? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza yang baru saja melepas jas kantornya, menatap layar ponsel itu dengan ekspresi datar. Tanpa ada rasa bersalah, dia menarik napas panjang dan berkata, "Itu seperti yang kamu lihat. Aku mencintai selfie." Jantung Naila seperti berhenti berdetak sesaat. Matanya membelalak tidak percaya. "Apa maksudmu? Kau mencintainya?" Reza mengangguk, seakan hal itu bukanlah sebuah pengkhianatan. "Dia membuatku merasa lebih hidup. Naila, aku ingin menceraikanmu." Hanya dalam satu kalimat, hidup Naila yang selama ini ia bangun bersama Reza runtuh. Dadanya terasa sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin berteriak, ingin menampar wajah lelaki itu, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Jadi aku tidak cukup untukmu." Suaranya nyaris berbisik. Reza menatapnya sejenak sebelum menghela napas. "Naila, kau baik. Tapi aku butuh sesuatu yang lebih. Selfie bisa memberikanku itu." Hati Naila hancur berkeping-keping. Dia ingin bertanya lebih jauh, ingin meminta penjelasan lebih banyak. Tetapi apa gunanya? Lelaki di hadapannya sudah mengambil keputusan. Dia sudah memilih wanita lain. Beberapa minggu kemudian, perceraian mereka resmi diproses. Reza dengan cepat memulai hidup barunya bersama Selfie, sementara Naila hanya bisa mengumpulkan serpihan-serpihan hatinya yang remuk. Ia merasakan sakit yang tak terkira, tetapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal, dia tidak akan membiarkan hidupnya berakhir hanya karena seorang lelaki yang tidak tahu arti kesetiaan. Hari-hari setelah perceraian adalah yang tersulit bagi Naila. Banyak malam yang ia habiskan dengan menangis sendirian di kamar, merasa seperti pecundang yang telah dibuang begitu saja. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa tidak ada gunanya meratapi seseorang yang tidak pernah menghargai dirinya. Suatu hari, saat sedang menikmati kopi di sebuah kafe kecil, seorang pria tua yang duduk di meja sebelahnya berbicara padanya. "Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang berusaha menemukan jalannya kembali," katanya sambil tersenyum bijak. Naila menatap pria itu dengan kaget. Ia tidak mengenalnya,
Tetapi kata-katanya begitu mengena. "Kamu benar," jawab Naila lirih. Pria itu mengangguk. "Ketahuilah bahwa kehancuran seringkali adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik." Malam itu, Naila merenungkan kata-kata pria tua itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan dalam dirinya. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin ini adalah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih baik. Ia memutuskan untuk bangkit. Ia kembali fokus pada karirnya, bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Naila untuk mendapatkan promosi. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah maju, meninggalkan masa lalunya yang penuh luka. Namun, takdir masih menyimpan kejutan besar untuknya. Dalam beberapa bulan ke depan, kehidupannya akan berubah drastis, dan ia tidak akan pernah menyangka bagaimana keadaannya nanti akan berbalik. Waktu terus berjalan, dan meskipun luka di hati Naila masih terasa, ia berusaha untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Setelah perceraian dengan Reza, ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia menutup semua akses komunikasi dengan mantan suaminya, menghapus foto-foto lama mereka, dan membuang semua kenangan yang mengingatkannya pada kehidupan masa lalu. Tidak ada lagi air mata di malam hari. Tidak ada lagi penyesalan yang menyiksa. Hanya ada satu tekad dalam dirinya. Ia harus bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa Reza. Sebelum menikah dengan Reza, Naila adalah seorang wanita karir yang cerdas dan ambisius. Namun, setelah menikah, ia banyak mengalah demi mendukung suaminya. Kini, setelah perceraian, ia memutuskan untuk kembali ke dunia kerja dengan lebih serius. Perusahaan tempatnya bekerja adalah salah satu perusahaan keuangan ternama di kota. Dengan kemampuan dan pengalaman yang ia miliki, Naila dengan cepat naik jabatan. Hanya dalam beberapa bulan, ia menjadi kepala divisi, dan banyak orang mulai melihatnya sebagai wanita sukses yang berkompeten. Ia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga mengubah penampilannya. Jika dulu ia hanya berdandan sederhana, kini ia tampil lebih profesional, percaya diri, dan berkelas. Orang-orang mulai menghormatinya, dan di luar dugaan, beberapa pria mulai tertarik padanya. Namun, di antara semua pria yang mendekatinya, ada satu yang benar-benar menarik perhatiannya, Adrian Wijaya, pemilik sekaligus CEO perusahaan tempatnya bekerja. Adrian adalah pria berusia 40 tahun, matang, sukses, dan memiliki harisma yang luar biasa. Ia adalah seorang pebisnis yang sangat dihormati, tetapi juga dikenal rendah hati dan bijaksana. Tidak seperti kebanyakan pria kaya yang arogan, Adrian adalah sosok yang menghargai kerja keras dan kecerdasan seseorang. Pertama kali mereka bertemu dalam sebuah rapat eksekutif. Naila yang saat itu mempresentasikan strategi keuangan perusahaan, menarik perhatian Adrian. Setelah rapat selesai, Adrian mengajaknya berbincang. "Kamu luar biasa," katanya sambil tersenyum. "Jarang ada seseorang yang bisa menjelaskan konsep serumit ini dengan begitu jelas dan lugas." Naila tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak Adrian. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Adrian mengangguk. "Dan kamu melakukannya dengan sangat baik." Sejak hari itu, Adrian semakin tertarik pada Naila. Ia sering mengajaknya berdiskusi di luar pekerjaan, dan lama-kelamaan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Awalnya Naila ragu. Ia baru saja keluar dari pernikahan yang menyakitkan, dan ia takut untuk kembali jatuh cinta. Namun, Adrian berbeda. Ia tidak hanya seorang pria yang sukses, tetapi juga sosok yang tulus dan penuh perhatian. Ia mendengarkan setiap cerita Naila, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan yang terpenting, ia tidak pernah mencoba mengendalikan Naila seperti yang Reza lakukan dulu. Setelah beberapa bulan mengenal Adrian, Naila akhirnya berani membuka hatinya. Mereka mulai berkencan, meskipun Naila awalnya tidak ingin hubungan mereka terlalu diketahui banyak orang. Adrian menghormati keputusannya dan tidak pernah memaksanya untuk terburu-buru. Suatu hari, mereka makan malam di sebuah restoran mewah. Saat itu, Adrian menggenggam tangan Naila dan menatapnya dalam-dalam. "Naila, aku tahu kamu pernah terluka. Aku tidak ingin memaksamu untuk menerima kehadiranku. Tapi satu hal yang aku ingin kamu tahu,
Aku ingin menjalani masa depan bersamamu. Naila terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca, mengingat betapa sulitnya perjalanan hidupnya beberapa bulan terakhir. Namun, kini ada seseorang yang ingin bersamanya, bukan karena fisik atau sekadar nafsu, tetapi karena ia melihat siapa Naila sebenarnya. Dengan senyum kecil, Naila mengangguk. Aku ingin mencoba. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari setahun, Adrian melamar Naila. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tetapi elegan. Tidak ada pesta besar, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat. Naila merasa ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Setelah menikah, Adrian mengambil keputusan besar. Ia ingin pensiun dari bisnis dan menikmati hidup. Namun, alih-alih menjual perusahaannya, ia menyerahkan posisi CEO kepada Naila. Kamu lebih dari mampu untuk menjalankan ini, katanya. Aku percaya padamu. Naila awalnya terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi seorang CEO. Namun, dengan dukungan Adrian, ia menerima tantangan itu. Sebagai CEO baru, Naila bertekad untuk membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Ia bekerja keras, membuat strategi baru, dan membuktikan kepada semua orang bahwa ia bukan hanya istri seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang hebat. Namun, tanpa ia sadari, takdir telah merancang sebuah skenario yang tak terduga. Dalam waktu dekat, ia akan berhadapan dengan seseorang dari masa lalunya, Reza. Dan kali ini, keadaan telah berbalik. Sudah hampir 1 tahun sejak pernikahan Naila dan Adrian. Hidup Naila kini jauh berbeda dibandingkan masa lalunya yang penuh kesedihan. Ia kini menjadi CEO dari perusahaan besar milik suaminya, mengelola berbagai proyek bisnis dengan tangan dingin dan strategi yang brilian. Tidak ada lagi wanita yang menangisi seorang pria yang tidak tahu menghargai kesetiaan. Naila kini adalah wanita yang dihormati, berwibawa, dan memiliki kehidupan yang lebih dari sekadar bahagia. Namun, tanpa ia sadari, dunia ternyata lebih kecil dari yang ia bayangkan. Sebuah kejadian tak terduga akan segera terjadi, dan itu akan mengubah segalanya. Di sisi lain, kehidupan Reza tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Setelah meninggalkan Naila demi Selvi, awalnya semuanya terasa sempurna. Selvi adalah wanita muda yang seksi dan selalu membuatnya tergila-gila. Namun, seiring berjalannya waktu, Reza mulai menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani bersama Selvi tidak sebaik yang ia kira. Selvi ternyata bukan wanita yang setia. Ia lebih tertarik pada uang daripada cinta. Hubungan mereka dipenuhi pertengkaran, terutama karena Selvi selalu menuntut lebih banyak harta dan perhatian. Reza, aku butuh tas baru. Tas yang kamu belikan bulan lalu sudah tidak tren lagi. Rengek Selvi suatu malam. Reza menghela napas panjang. Selvi, aku baru saja membelikanmu jam tangan mahal minggu lalu. Tapi itu berbeda. Aku tidak bisa memakai jam tangan dengan tas murahan. Selvi melipat tangannya di dada. Wajahnya merengut manja. Reza mulai merasa lelah. Perlahan, ia mulai merindukan Naila. Wanita yang dulu selalu ada untuknya, tidak pernah menuntut hal-hal konyol, dan mencintainya apa adanya. Namun, ia sadar bahwa itu semua sudah terlambat, dan seakan hidupnya belum cukup buruk, karirnya pun mulai goyah. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami restrukturisasi, dan posisi Reza terancam. Satu-satunya harapannya adalah mendapatkan posisi baru di perusahaan lain sebelum semuanya terlambat. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan, akhirnya Reza mendapatkan kesempatan emas. Salah satu perusahaan besar sedang membuka lowongan untuk posisi manajer senior, dan ia berhasil mendapatkan undangan wawancara. Reza merasa ini adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Ia mengenakan setelan terbaiknya, membawa CV dan portofolio dengan penuh percaya diri, dan berjalan menuju kantor perusahaan tersebut. Begitu ia memasuki gedung megah itu, ia merasa terkesan dengan suasana profesional yang mewah dan tertata rapi. Ia menunggu di lobi sebelum seorang asisten datang menghampirinya. Selamat siang, Pak Reza. Silakan ikut saya. CEO kami ingin berbicara langsung dengan Anda. CEO? Reza sedikit terkejut.
Biasanya, wawancara dilakukan oleh HRD atau manajer tingkat atas, bukan langsung oleh CEO. Namun, ia menganggap ini sebagai pertanda baik. Jika CEO sendiri yang ingin bertemu dengannya, berarti kemampuannya benar-benar diperhitungkan. Dengan penuh percaya diri, ia mengikuti asisten tersebut menuju ruang meeting utama. Begitu pintu ruangan terbuka, jantung Reza hampir berhenti. Di balik meja besar dengan kursi eksekutif mewah, duduklah seorang wanita yang tidak pernah ia sangka akan ia temui lagi. Naila, mantan istrinya. Wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Wanita yang kini menjadi CEO dari perusahaan yang ia lamar. Reza membeku di tempat. Otaknya mencoba memproses apa yang sedang terjadi, tetapi kenyataan di hadapannya terlalu mengejutkan. Naila tampak jauh berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Ia lebih anggun, lebih berwibawa, dan jauh lebih berkelas daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, Naila menatap Reza dengan senyum tipis, matanya tajam dan penuh kemenangan. "Silakan duduk, Pak Reza," katanya dengan nada santai. Seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang baru bertemu. Reza menelan ludah. Tangannya sedikit berkeringat. Tetapi ia mencoba menjaga wibawanya. Dengan perlahan, ia duduk di kursi yang telah disediakan. Naila membuka berkas yang ada di hadapannya. "Jadi, Anda melamar sebagai manajer senior di perusahaan ini. CV Anda cukup mengesankan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian saya." Reza menunggu dengan gelisah. "Mengapa Anda meninggalkan perusahaan sebelumnya?" Reza terdiam. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia dipecat karena kinerjanya menurun setelah hubungannya dengan Selvi mulai berantakan. "Saya mencari tantangan baru," jawabnya akhirnya. Naila tersenyum. Senyum yang dingin. Senyum yang tidak lagi memiliki rasa cinta atau kesedihan, hanya kemenangan. "Menarik," katanya sambil menutup berkas itu. "Namun, saya harus jujur. Kami mencari seseorang yang benar-benar berkompeten dan memiliki integritas tinggi." Kata integritas terdengar seperti pisau tajam yang menusuk harga diri Reza. Ia ingin membela diri, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Naila melanjutkan. "Sayangnya, setelah meninjau lebih lanjut latar belakang Anda, saya tidak melihat adanya kecocokan antara Anda dan perusahaan ini." Reza membelalakan matanya. "Maksudmu?" Naila tersenyum lebih lebar. "Anda tidak diterima." Jantung Reza seperti terhenti. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. "Naila, maksudku, Bu Naila, Anda pasti bisa mempertimbangkan lagi. Saya memiliki pengalaman yang cukup dan saya bisa memberikan kontribusi besar bagi perusahaan ini," katanya, suaranya terdengar putus asa. Naila menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Saya tidak meragukan pengalaman Anda, Pak Reza. Namun, saya hanya menerima orang-orang yang setia dan memiliki loyalitas tinggi. Dan menurut saya, Anda bukan orang seperti itu." Kata-kata itu adalah tamparan keras bagi Reza. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tetapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Naila sudah mengambil keputusan. Saat itu juga, harga dirinya hancur berkeping-keping. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Saat Reza berjalan keluar dengan wajah muram, ia mendapati Selvi sedang berbincang dengan seorang pria kaya yang lebih tua. Saat Selvi melihat Reza, ia hanya memberikan tatapan dingin. "Kita sudah selesai, Reza," katanya tanpa emosi. "Aku butuh seseorang yang bisa menjamin hidupku, bukan pria yang bahkan tidak punya pekerjaan." Dan dengan satu kalimat itu, Selvi pergi, meninggalkan Reza yang kini benar-benar kehilangan segalanya. Dibuang oleh istri yang dulu ia sakiti. Dihancurkan oleh mantan yang dulu ia remehkan. Dan sekarang, bahkan wanita yang dulu ia pilih, meninggalkannya tanpa sedikit pun penyesalan. Reza kini benar-benar sendirian. Reza berjalan keluar dari gedung megah itu dengan langkah gontai. Udara siang yang panas terasa mencekik, seolah-olah ikut menghakimi keadaannya yang sedang terpuruk. Kepalanya masih berputar-putar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin?
Bagaimana bisa takdir mempermainkannya dengan begitu kejam? Dulu, ia yang meninggalkan Naila dengan penuh percaya diri. Ia merasa bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama Selvi, wanita yang ia anggap lebih muda, lebih cantik, dan lebih menarik. Namun, sekarang, Naila telah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara dirinya justru semakin jatuh. Dan ironisnya, ia justru berlutut di hadapan wanita yang pernah ia hina dan ceraikan. Langkah Reza semakin melambat ketika pikirannya kembali pada kejadian beberapa menit yang lalu, saat ia melihat Selvi bersama pria lain. Saat itu, ia nyaris tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Selvi duduk di sebuah restoran mewah, tertawa renyah dengan seorang pria tua yang terlihat kaya raya. Ketika ia mendekatinya, Selvi hanya menatapnya dengan dingin. "Selvi, apa maksudnya ini?" Reza bertanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Selvi hanya menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memainkan ujung rambutnya dengan santai. "Oh, Reza, kamu masih belum mengerti juga, ya?" "Apa yang aku tidak mengerti?" Kau selingkuh di belakangku." Selvi tertawa kecil, lalu melirik pria tua di sampingnya dengan manja. "Kau pikir aku akan bertahan denganmu setelah kau kehilangan pekerjaan dan tidak bisa memberiku kehidupan mewah?" Dunia Reza seakan runtuh. Napasnya terasa berat. "Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu, Selvi," katanya. Suaranya dipenuhi rasa kecewa. "Aku meninggalkan istriku untukmu." Selvi mengangkat bahu. "Ya, dan itu adalah keputusan bodoh. Kau meninggalkan wanita yang sukses dan setia untukku, hanya karena aku lebih cantik? Hah, seharusnya kau tahu, Reza, pria tanpa uang tidak menarik bagiku." Pria tua di samping Selvi tertawa. "Kau harus belajar memilih. Anak muda. Wanita seperti Selvi tidak akan bertahan dengan pria yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya." Reza mengepalkan tangannya. "Kau hanya wanita murahan yang menjual diri demi uang." Namun, Selvi tidak marah. Ia hanya tersenyum sinis dan menatap Reza dengan tatapan penuh kemenangan. "Kalau memang itu yang kau pikirkan, ya, terserah. Tapi setidaknya, aku tidak berakhir seperti dirimu, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa siapapun yang peduli." Dengan kalimat itu, Selvi menggandeng tangan pria tua itu dan berjalan pergi, meninggalkan Reza yang berdiri terpaku di tempat, tubuhnya lemas, dan hatinya hancur. Reza menghabiskan hari-hari berikutnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tanpa pekerjaan dan tanpa tempat untuk bergantung, ia mulai kehabisan tabungan. Ia mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan lain, tetapi kabar penolakannya dari perusahaan Naila ternyata menyebar cepat di industri. Banyak orang yang mengetahui bahwa ia gagal dalam wawancara dengan CEO baru yang tak lain adalah mantan istrinya. Di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Dan kini, reputasi Reza sudah hancur. Ia terpaksa menjual mobilnya untuk bertahan hidup. Kemudian, apartemen mewah yang dulu ia tinggali bersama Selvi pun tak mampu lagi ia bayar. Pada akhirnya, ia harus pindah ke sebuah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dulu, ia menertawakan Naila yang ia anggap sebagai istri yang tidak cukup menarik dan membosankan. Namun kini, ia adalah pria yang ditertawakan oleh dunia. Ironis, di suatu malam yang sepi, Reza duduk di kamar kontrakannya yang sempit dan gelap. Tangannya menggenggam ponselnya dengan ragu. Ia ingin menghubungi Naila, meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun, apakah ada gunanya? Naila kini telah sukses, bahagia, dan menikah dengan pria yang jauh lebih baik darinya. Apakah wanita itu masih peduli padanya? Dengan napas berat, ia menekan nomor Naila. Jari-jarinya gemetar saat menunggu nada sambung. Namun, panggilan itu langsung ditolak. Ia mencoba lagi, dan lagi, hingga akhirnya, nomor ponselnya diblokir. Saat itulah, Reza menyadari satu hal. Naila sudah benar-benar melupakannya. Dan sekarang, ia hanyalah bayangan dari masa lalu yang tidak ada artinya lagi. Malam itu,
Reza duduk di ranjang sempitnya dengan ponsel yang mati kehabisan baterai. Matanya kosong. Pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu yang kini terasa begitu menyakitkan. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harta, wanita yang ia kejar, dan yang paling menyakitkan, wanita yang dulu mencintainya sepenuh hati. Ia meraih sebotol bir murahan di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Dengan sekali tegukan, ia menelan cairan pahit itu, berharap bisa menghilangkan sedikit saja beban yang menghimpit dadanya. Namun, rasa sakitnya tetap ada. Tidak peduli berapa banyak ia minum, kenyataan tetap menghantuinya. Pikirannya kembali ke masa lalu, saat ia masih bersama Naila. Dulu, setiap kali ia pulang kerja, Naila selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan makanan yang sudah disiapkan dengan penuh cinta. "Bagaimana harimu, Mas?" tanya Naila sambil menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Saat itu, ia hanya menjawab dengan anggukan singkat, tanpa benar-benar menghargai perhatian istrinya. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, terlalu terobsesi dengan selfie yang selalu tampak lebih menggoda dan menarik. Dulu, ia sering mengabaikan Naila, merasa bahwa wanita itu membosankan. Ia tidak pernah berpikir dua kali sebelum pergi menemui selfie, berbohong dengan alasan kerja lembur, sementara ia menikmati malam-malam penuh gairah dengan wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan, ia bahkan tidak pernah menyadari betapa besar cinta yang Naila berikan padanya, hingga semuanya terlambat. Reza tidak bisa menerima kenyataan bahwa Naila telah benar-benar meninggalkannya. Dalam pikirannya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Mungkin jika ia meminta maaf. Mungkin jika ia menjelaskan bahwa ia telah menyesal dan menyadari kesalahannya. Mungkin Naila masih memiliki sedikit perasaan padanya. Dengan tekad baru, Reza memutuskan untuk menemui Naila secara langsung. Ia tahu di mana Naila tinggal, rumah mewah yang ia tinggali bersama suaminya yang baru, Adrian. Malam itu, ia berdiri di depan rumah megah tersebut, menatap gerbang besi yang tinggi dengan lampu-lampu yang menerangi pekarangan luas. Dadanya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan bel di samping gerbang. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga keamanan muncul. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu dengan suara tegas. "Saya ingin bertemu dengan Bu Naila," kata Reza, suaranya sedikit gemetar. Penjaga itu menatapnya dengan curiga. "Apakah Anda memiliki janji dengan beliau?" Reza menggeleng. "Tidak, tapi saya harus berbicara dengannya. Ini penting." Penjaga itu menghela napas, lalu menghubungi seseorang melalui interkom. Tak lama kemudian, suara seorang wanita terdengar di balik speaker kecil itu. "Siapa yang mencariku?" Suara itu, suara yang dulu selalu terdengar lembut dan penuh cinta, kini terdengar dingin dan berwibawa. Reza menelan ludah. "Ini aku, Reza." Hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, jawaban yang akhirnya datang membuat dada Reza terasa sesak. "Aku tidak punya urusan lagi denganmu. Jangan pernah datang ke sini lagi." Klik. Sambungan terputus. Penjaga itu menatap Reza dengan tatapan datar. "Maaf, Pak. Saya harus meminta Anda pergi." Reza berdiri terpaku di tempatnya. Hatinya seakan hancur berkeping-keping. Naila tidak hanya menolaknya. Ia bahkan tidak mau melihat wajahnya lagi. Ia benar-benar sudah tidak berarti apa-apa bagi wanita itu. Dengan langkah berat, Reza berjalan menjauh dari rumah itu. Kepalanya tertunduk. Pikirannya dipenuhi kebencian terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia seegois ini? Dulu, ia yang menghancurkan Naila. Ia yang membuat wanita itu menangis setiap malam, meragukan dirinya sendiri, merasa tidak cukup baik sebagai istri. Dan sekarang, saat Naila sudah bangkit dan bahagia, ia ingin kembali masuk ke dalam hidupnya. Ia ingin meminta maaf dan berharap diterima kembali setelah semua luka yang ia goreskan. Betapa bodohnya dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan harta. Bukan karena ditinggalkan selfie.
Tapi karena ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan itu adalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Pagi itu, Reza terbangun dengan kepala berat dan perasaan hampa. Matanya masih sembab akibat tangisan yang ia tahan semalaman. Hidupnya kini tak lebih dari bayangan kelam dari kejayaan masa lalunya. Ia mencoba menyalakan ponsel, tapi layar tetap gelap. Baterainya sudah lama habis, sama seperti harapan dalam dirinya. Dengan malas, ia meraih charger dan menyambungkannya. Saat ponsel menyala, notifikasi memenuhi layar. Semuanya hanya tagihan-tagihan yang belum ia bayar dan beberapa pesan tak penting. Tidak ada satupun pesan dari Naila. Hatinya kembali mencelos. Ia tahu ini memang seharusnya terjadi. Naila bukan lagi bagian dari hidupnya. Ia telah menjadi wanita hebat yang kini bahkan tidak memandangnya sebagai seseorang yang layak untuk diberikan kesempatan kedua. Namun, menerima kenyataan itu tetap terasa sulit. Reza sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Tabungannya semakin menipis, dan ia harus segera mendapatkan pekerjaan jika tidak ingin hidup di jalanan. Dengan sisa semangat yang ada, ia mengenakan kemeja kusutnya dan pergi ke beberapa perusahaan untuk melamar pekerjaan. Namun, dunia bisnis tidak sebaik dulu padanya. Semua perusahaan yang ia datangi menolak lamarannya. Beberapa HR bahkan langsung mengenali namanya dan menolak dengan halus. Kami menghargai pengalaman Anda, Pak Reza. Namun, saat ini posisi yang Anda lamar sudah terisi, ujar seorang wanita dari Departemen HR di salah satu perusahaan. Tapi Reza tahu, itu hanya alasan. Nama buruknya telah tersebar di seluruh industri. Semua orang tahu bahwa ia dipecat secara tidak hormat oleh perusahaan sebelumnya. Dan lebih buruknya lagi, semua tahu bahwa CEO yang memecatnya adalah mantan istrinya sendiri. Dunia seakan tidak memberinya kesempatan lagi. Setelah seharian ditolak di mana-mana, Reza duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia menatap kosong ke cangkir kopi hitam yang kini dingin. Pikirannya melayang entah kemana. Lalu, suara seorang wanita mengagetkannya. "Reza!" Ia menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Seketika, hatinya mencelos. Naila. Wanita itu berdiri dengan anggun, mengenakan blazer mahal dan rok pensil yang membentuk siluet tubuhnya yang elegan. Tidak ada lagi jejak wanita sederhana yang dulu selalu ia abaikan. Kini, Naila adalah seseorang yang benar-benar berbeda. Reza hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Ia tidak pernah mengira akan bertemu Naila di tempat sederhana seperti ini. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Naila, suaranya datar, tanpa emosi. Reza mencoba tersenyum, tapi senyuman itu terasa begitu pahit. "Aku hanya minum kopi." Naila menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi lebih dari itu, ada ketidakpedulian. Sesuatu yang membuat dada Reza semakin sesak. Dulu, mata itu selalu penuh cinta setiap kali melihatnya. Sekarang, hanya tatapan kosong. "Aku dengar kau dipecat," kata Naila akhirnya, tanpa basa-basi. Reza tertawa kecil, getir. "Berita memang menyebar cepat." "Ya." Naila tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi di seberang Reza, lalu melipat tangannya di atas meja. "Kau mencariku malam itu," kata Naila, mengingat kejadian beberapa hari lalu saat Reza datang ke rumahnya. Reza menunduk, merasa malu. "Ya, aku ingin berbicara denganmu." "Untuk apa?" Reza menghela napas. "Aku ingin meminta maaf." Naila tersenyum tipis, tapi senyuman itu sama sekali tidak hangat. "Maaf untuk apa?" Reza menatapnya, lalu menunduk. "Untuk semua yang aku lakukan padamu. Aku menyesal, Nay. Aku benar-benar menyesal." Naila mengangkat alisnya. "Kau menyesal karena aku sudah sukses, atau karena kau telah kehilangan segalanya?" Reza terdiam. Ia tahu Naila benar. Jika ia tidak kehilangan pekerjaan, jika Selvi masih bersamanya, mungkin ia tidak akan pernah menyadari betapa salahnya ia selama ini. "Kau benar," kata Reza akhirnya.
Aku mungkin baru menyadari segalanya setelah kehilangan semuanya. Tapi aku bersungguh-sungguh. Nai, aku benar-benar menyesal. Naila menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Dulu, aku mencintaimu lebih dari apapun, Reza. Aku bahkan butuh waktu lama untuk bisa melupakanmu. Reza menelan ludah. Tapi kau telah mengajariku satu hal penting, lanjut Naila. Bahwa aku bisa menjadi lebih baik tanpa dirimu. Reza merasakan sesuatu menusuk dadanya. Aku tidak membencimu, Reza, kata Naila dengan suara lembut, tapi tegas. Tapi aku juga tidak peduli lagi padamu. Kata-kata itu adalah pukulan terbesar bagi Reza. Dulu, ia berpikir bahwa Naila akan selalu mencintainya. Bahwa bagaimanapun keadaannya, ia bisa kembali ke dalam hidup wanita itu. Namun, kini ia sadar, Naila telah benar-benar pergi dari hidupnya. Ia bukan lagi bagian dari dunia Naila. Dan dunia Naila sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Naila bangkit dari kursinya, merapikan bajunya, lalu menatap Reza sekali lagi. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri, Reza. Lalu, tanpa menoleh lagi, wanita itu pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza benar-benar merasa sendirian. Reza duduk terpaku di bangku kayu usang di warung kopi kecil itu. Matanya masih menatap kosong ke jalanan yang mulai sepi. Seakan berharap jawaban atas semua penderitaannya turun dari langit. Naila telah pergi. Dan kali ini, kepergiannya benar-benar nyata. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi harapan. Hatinya terasa semakin kosong. Ia mencoba menyangkalnya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masih ada jalan kembali. Tapi kenyataannya, semuanya sudah terlambat. Naila bukan lagi wanita yang ia kenal dulu. Ia telah berkembang, menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia, tanpa dirinya. Dan Reza? Ia hanyalah pecundang yang terbuang. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Reza. Tabungannya habis lebih cepat dari yang ia kira. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Apartemen mewah yang dulu ia tinggali bersama Selvi kini hanya tinggal kenangan. Ia dipaksa untuk tinggal di sebuah kosan kecil yang kumuh, dengan kasur tipis dan kamar mandi yang bahkan tidak memiliki air panas. Dulu, ia hidup dalam kemewahan. Sekarang, ia bahkan harus menghitung receh untuk sekadar membeli makan. Yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun orang yang peduli padanya. Teman-teman yang dulu sering menemani saat ia masih berada di puncak kejayaan, kini menghilang satu persatu. Mereka bahkan tidak membalas pesannya. Dulu, ia merasa bahwa hidupnya sempurna. Sekarang, ia menyadari bahwa hidupnya hanyalah fata morgana. Suatu hari, dalam keputusasaan, Reza mencoba menghubungi Selvi lagi. Mungkin, hanya mungkin, wanita itu masih memiliki sedikit rasa padanya. Namun, panggilannya tidak pernah dijawab. Ia mencoba mengiriminya pesan. Tidak ada balasan. Setelah beberapa hari, akhirnya ia mendapat jawaban. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak ada urusan dengan pria miskin sepertimu. Pesan itu begitu singkat, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapan dalam dirinya. Selvi, wanita yang dulu ia tinggali bersama, yang pernah ia puja-puja dan ia anggap lebih baik dari Naila, kini bahkan tidak mau melihatnya. Ia membuang ponselnya ke kasur dengan frustrasi. Ia merasa marah, kecewa. Tapi yang paling besar, ia merasa hina. Betapa bodohnya dirinya dulu. Betapa naifnya ia berpikir bahwa dunia akan selalu berpihak padanya. Kenyataannya, dunia tidak peduli. Dan ia kini hanyalah pecundang yang tak lagi diinginkan siapapun. Suatu malam, saat ia berjalan pulang ke kosannya yang sempit, ia melewati sebuah restoran mewah. Dari balik kaca, ia melihat seseorang yang familiar. Naila. Wanita itu duduk bersama suaminya, Adrian. Mereka tampak bahagia, tertawa bersama, seakan dunia ada di genggaman mereka. Reza berdiri terpaku di luar restoran, memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa melihat dengan jelas.
Naila tersenyum dengan tulus. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia tidak pernah benar-benar membahagiakan Naila. Dulu, Naila selalu tersenyum untuknya. Tapi itu adalah senyum yang dipenuhi kesedihan, harapan yang terus-menerus ia patahkan. Sekarang, senyuman itu murni. Dan ia bukanlah alasan di baliknya. Reza menelan ludah. Matanya mulai memanas. Untuk pertama kalinya, ia mengerti. Ia bukan hanya kehilangan Naila. Ia tidak pernah pantas memilikinya sejak awal. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan pergi, meninggalkan restoran itu, dan meninggalkan sisa-sisa harapannya yang hancur. Malam itu, Reza berjalan tanpa tujuan di trotoar kota yang mulai lengang. Hujan gerimis turun, membasahi jaket lusuh yang membungkus tubuhnya yang semakin kurus. Dulu, ia adalah pria sukses yang penuh percaya diri, melangkah dengan angkuh tanpa takut kehilangan apapun. Kini, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, terlunta-lunta, kehilangan arah, dan terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Hidupnya kini hanya dipenuhi satu hal, kesendirian. Semua yang pernah ia banggakan telah menghilang. Jabatan, kekayaan, dan wanita yang ia anggap lebih baik dari istrinya. Semuanya pergi, meninggalkannya dalam kehancuran. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Naila telah benar-benar melupakannya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tapi dengan ketidakpedulian yang begitu menyiksa. Bagi Naila, ia bukan siapa-siapa lagi. Dan itu lebih menyakitkan daripada dicaci atau dihina. Reza kini hidup dari sisa uang yang ada di dompetnya, yang jumlahnya semakin menipis setiap harinya. Mencari pekerjaan? Hampir mustahil. Reputasinya sudah hancur. Nama buruknya sudah menyebar di dunia bisnis. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Dulu, ia punya banyak koneksi. Sekarang, semua menghindarinya seakan ia adalah wabah yang harus dijauhi. Ia bahkan mencoba melamar pekerjaan kasar, menjadi pelayan restoran, sopir, bahkan sekadar pekerja serabutan. Namun, jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Maaf, tapi kami sudah menemukan kandidat lain. Padahal, ia tahu alasan sebenarnya. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaannya. Ia kehilangan harga dirinya. Suatu hari, dalam keputusasaan, Reza kembali ke kantor tempat ia dulu bekerja, kantor yang kini dipimpin oleh Naila sebagai CEO. Ia berdiri di seberang jalan, menatap gedung tinggi itu dengan tatapan kosong. Beberapa karyawan yang keluar dari gedung mengenalnya. Mereka membicarakannya dalam bisik-bisik, beberapa bahkan tertawa kecil melihat keadaannya sekarang. Itu kan Reza? Dulu dia yang paling sombong, sekarang lihat dia. Kasihan juga, tapi ya, dia dapat balasan yang setimpal. Reza menggertakkan giginya. Ia ingin berteriak, ingin melawan. Tapi untuk apa? Mereka tidak salah. Dan lebih dari itu, ia tahu, ia layak menerima semua ini. Di dalam gedung itu, Naila mungkin sedang sibuk mengurus bisnisnya, mengelola perusahaan dengan penuh percaya diri. Mungkin ia sedang makan siang dengan suaminya. Pria yang jauh lebih baik dari Reza dalam segala hal. Mungkin, Naila bahkan tidak pernah lagi memikirkan dirinya. Dan Reza hanya bisa berdiri di luar, menjadi bayangan dari masa lalu yang tidak berarti apa-apa. Malamnya, Reza duduk di kamarnya yang sempit. Cahaya redup dari lampu kuning membuat ruangan itu terasa semakin suram. Di tangannya, ada sebotol alkohol murah. Di meja, ada beberapa pil yang ia beli dari seseorang di gang sempit tadi siang. Hatinya hancur. Hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Untuk apa ia bertahan? Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang menginginkannya. Naila sudah bahagia. Dan ia hanyalah sisa dari masa lalu yang sudah seharusnya lenyap. Ia menatap pil di atas meja. Satu langkah lagi, dan semua penderitaan ini akan berakhir. Tidak akan ada lagi rasa sakit. Tidak akan ada lagi penyesalan. Tangannya gemetar saat ia meraih salah satu pil itu. Namun, tiba-tiba, sesuatu menghentikannya. Ia teringat satu hal. Dulu,
Naila pernah memohon padanya untuk tetap tinggal. Dulu, Naila pernah menangis karena ia tidak menghargainya. Dulu, Naila pernah percaya bahwa ia bisa menjadi pria yang lebih baik. Dan sekarang, walaupun ia telah kehilangan segalanya, apakah benar ini akhir yang seharusnya? Apakah ia hanya akan menyerah begitu saja? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reza menangis bukan karena penyesalan, tapi karena ia sadar bahwa masih ada satu hal yang bisa ia lakukan. Memperbaiki dirinya. Bukan untuk Naila. Bukan untuk siapapun. Tapi untuk dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pil-pil itu menjauh. Ia bangkit dari kursinya, menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa memperbaiki masa depannya. Beberapa bulan kemudian, Reza telah menemukan pekerjaan sebagai pekerja kasar di sebuah gudang. Gajinya kecil, pekerjaannya berat, dan kehidupannya masih jauh dari mewah. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tenang. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi kesombongan. Ia bukan lagi pria yang sama. Suatu hari, saat ia berjalan pulang dari pekerjaannya, ia melihat sosok Naila dari kejauhan. Wanita itu sedang berbicara dengan beberapa rekan bisnisnya di sebuah restoran mewah. Mereka tidak saling bertatap mata. Naila tidak menyadari keberadaannya. Dan Reza? Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi tanpa rasa sakit di hatinya. Mungkin, akhirnya, ia telah menerima segalanya. Dan kali ini, ia benar-benar siap untuk melanjutkan hidupnya. Waktu terus berlalu, musim berganti, dan kehidupan tetap berjalan. Reza, yang dulu terjebak dalam kesombongan dan ketamakan, kini menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Bekerja sebagai buruh di gudang memang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pekerjaannya berat, penuh keringat, dan jauh dari glamor kehidupan kantoran yang dulu ia nikmati. Namun, setiap harinya, ia mulai memahami sesuatu yang dulu ia abaikan, arti dari kerja keras dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Hari ini, setelah berbulan-bulan bekerja, ia akhirnya mendapat sedikit kenaikan gaji. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya merasa bangga akan dirinya sendiri. Ia telah jatuh ke dasar jurang. Tapi kini, perlahan-lahan, ia mulai bangkit. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Reza memutuskan untuk mampir ke sebuah taman kota. Ia duduk di salah satu bangku, menikmati semilir angin dan melihat anak-anak bermain dengan riang. Sudah lama sekali ia tidak merasa setenang ini. Namun, ketenangannya tiba-tiba terganggu saat ia mendengar suara seseorang yang sangat familiar. Reza! Ia menoleh dan melihat seseorang yang sama sekali tidak ia sangka akan bertemu di sini. Naila. Wanita itu berdiri beberapa langkah di depannya, mengenakan pakaian kasual tapi tetap anggun. Tidak ada aura dingin seperti terakhir kali mereka bertemu, hanya keheranan di wajahnya. "Hai," jawab Reza dengan sedikit canggung. Naila menatapnya sejenak, lalu ikut duduk di bangku taman, memberikan sedikit jarak di antara mereka. "Kau kelihatan berbeda," kata Naila akhirnya. Reza tersenyum kecil. "Karena memang aku sudah berbeda." Naila mengangguk pelan. "Aku dengar kau bekerja di gudang." Reza terkekeh. "Berita memang menyebar cepat, ya?" Naila tidak tertawa, tapi ada ekspresi penasaran di wajahnya. "Bagaimana kehidupanmu sekarang?" Reza menghela napas. "Jauh dari sempurna. Tapi aku belajar banyak." Ia menoleh ke arah Naila. "Aku belajar untuk tidak lagi menyia-nyiakan hal-hal berharga dalam hidupku." Naila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Reza dengan mata yang penuh pertimbangan. "Dulu aku membencimu," katanya pelan. "Aku pikir, kau adalah kesalahan terbesar dalam hidupku." Reza menunduk. "Dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi sekarang," Naila menarik napas, "aku tidak merasakan kebencian itu lagi. Aku hanya bersyukur." Reza menatapnya, sedikit terkejut. "Jika bukan karena semua yang terjadi, aku mungkin tidak akan menjadi wanita seperti sekarang.
Aku mungkin tidak akan bertemu Adrian, atau memiliki hidup yang lebih baik. Naila tersenyum tipis. Jadi, terima kasih untuk semua pelajaran yang kau berikan padaku. Hati Reza mencelos. Dulu, ia berharap Naila akan tetap membencinya, karena itu berarti ia masih ada di pikirannya. Namun, kini ia mengerti. Naila telah benar-benar melangkah maju. Dan itu adalah hal yang seharusnya ia lakukan juga. Mereka menghabiskan beberapa menit dalam keheningan, menikmati angin sore yang lembut. Tidak ada ketegangan, tidak ada dendam. Hanya dua orang yang dulu saling mencintai, kini berdamai dengan masa lalu. Aku senang kau baik-baik saja, Reza, kata Naila akhirnya. Reza tersenyum. Dan aku senang melihatmu bahagia. Naila menatapnya sekali lagi, lalu bangkit dari bangku. Aku harus pergi. Adrian sedang menungguku. Reza mengangguk. Jaga dirimu, Nai. Naila tersenyum. Kau juga. Dan untuk terakhir kalinya, ia berjalan menjauh. Namun, kali ini, Reza tidak merasa hancur. Tidak ada rasa kehilangan. Tidak ada penyesalan. Hanya ada ketenangan. Ia menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Hari baru akan datang. Dan kali ini, ia siap menghadapinya. Pesan moral dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kita tidak boleh mengabaikan orang yang mencintai kita dengan tulus. Apa yang terlihat lebih baik di luar sana belum tentu lebih berharga dari yang sudah kita miliki. Reza kehilangan Naila karena kesombongannya, dan ketika ia menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kesempatan bisa datang dua kali, dan ketika seseorang memilih pergi karena disakiti, tidak ada jaminan bahwa mereka akan kembali. Karma adalah hal yang nyata, dan apa yang kita tanam akan berbuah pada waktunya. Reza pernah berkuasa, kaya, dan merasa tidak terkalahkan. Namun hidup membuktikan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Di sisi lain, Naila yang dulunya merasa terpuruk akhirnya bangkit dan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Kehidupan memang berputar, dan mereka yang menyakiti akan mendapat balasan yang setimpal. Namun, cerita ini juga mengajarkan bahwa penyesalan saja tidak cukup. Belajar dari kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik. Reza memilih untuk tidak menyerah meskipun sudah kehilangan segalanya. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia masih bisa memperbaiki masa depannya. Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah, asalkan mereka benar-benar mau berusaha. Perpisahan dalam hidup tidak selalu berarti keburukan. Terkadang, itu adalah cara agar seseorang bisa menemukan jalannya sendiri. Naila dan Reza tidak kembali bersama, tetapi itu tidak membuat akhir mereka menjadi tragis. Justru, itu adalah penutup yang realistis, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan mereka masing-masing, meski tidak harus bersama. Kesombongan dan keegoisan hanya akan membawa kehancuran. Jika seseorang merasa terlalu hebat untuk jatuh, maka dunia akan membuktikan sebaliknya. Hidup selalu memberi pelajaran bagi mereka yang tidak mau belajar dengan cara baik-baik. Reza kehilangan segalanya bukan karena nasib buruk, tetapi karena kesalahannya sendiri. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal harta dan jabatan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah membaca cerita ini sampai akhir. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Setiap kisah memiliki pelajaran hidup tersendiri, dan siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang bisa belajar dari cerita ini. Bagian mana yang paling berkesan buatmu? Atau mungkin kamu punya pengalaman yang mirip dengan kisah ini? Yuk, berbagi pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.